Sempat viral seorang menantu anak presiden yang katanya pamer naik private jet di Instagram Stories. Netizen negara Konoha terheran-heran, bingung dari mana ini duitnya bisa sampai nyewa private jet. Raffi Ahmad dulu juga pernah viral karena sekeluarga pergi ke London naik private jet. Netizen Konoha lagi-lagi berkomentar, dari mana duitnya? Tapi pertanyaannya emang semahal apa sih naik private jet? Apa jangan-jangan naik private jet tuh sebenarnya murah? Cuma ya kita-kita aja yang norak, belum tahu harganya. Makanya, daripada norak, ayo mending kita bedah aja sekarang. Jadi, nyewa private jet itu bukan kayak nyewa angkot. Buat nyewa private jet, kita perlu request dulu speknya. Baru keluar deh tuh harganya. Tapi, tanpa perlu ribet-ribet, kalau disimpelin banget, harga private jet itu dihitung dari ukuran pesawatnya yang bisa buat nampung berapa orang. Dan berapa lama kita mau terbang, dihitung dari hitungan jamnya. Oke, langsung ke harganya. Buat jet yang kecil, harganya tuh bisa 45 juta per jam. Ukuran sedang, ya cuma 120 juta. Sedangkan jet yang muat sampai 20 orang, itu ya cuma 200 juta lah per jam. Jadi, kalau misalkan kita mau dari Jakarta ke Bali naik private jet, harga yang harus kita bayar itu sekitar 500 jutaan. Dan itu baru sekali jalan. Kalau PP, ya udah dapat satu rumah di Tangerang. Mantep gak tuh? Tapi, alasan kenapa biaya private jet bisa semahal ini? Ya karena bahan bakar private jet sendiri aja harganya udah 40 jutaan per jam. Jadinya, kalau private jet mau ngecas 40 juta per jam aja, itu sebenarnya marginnya juga udah tipis. Dan makanya, private jet pun juga ada kastanya sendiri. Yang dalamnya dibikin lebih mewah biar ya mereka makin cuan. Ada private jet yang dipakai sama anak Presiden Konoha yang interiornya cakep kayak gini. Tapi terus ada lagi yang lebih mahal. Bentukannya kayak gini, bisa buat trip-trip bisnis orang penting. Dan ada juga pesawat custom VIP kayak gini yang interiornya aja bisa dibikin sampai 3 lantai. Tapi bentar guys, tahu nggak siapa yang lebih sultan dari orang yang suka nyewa private jet? Yang punya private jet lah. Raffi sempat viral karena dia posting di Instagram kalau dia mau jual private jetnya yang muat sampai 7 orang seharga 40 miliar. Banyak deretan toko nasional dan global yang of course karena udah terlalu kaya, mereka udah males nyewa. Dan ya pengen punya aja private jet sekalian. Tapi emang ada siapa aja? Nah, pasti kalian tahu deh nama-namanya. Ada Prabowo Subianto yang punya Embraer Legacy 600. Seharga 375 miliar buat keliling-keliling urusan politik. Terus ada juga Khairul Tanjung dengan pesawat Gulfstream-nya yang lebih mahal lagi dengan harga 800 miliar. Surya Paloh punya 2. Yusuf Kala punya merek British Aerospace 146. Heritano juga punya. Dan yang paling epic, Abu Rizal Bakri yang disebut-sebut punya sampai 4 private jet. Dan ini semua masih kalah gila sama private jet para tokoh mancanegara. Siapa aja? Ada Dassault Falcon 7X-nya Taylor Swift yang merupakan salah satu private jet paling dikepoin di seluruh dunia. Terus ada private jet Donald Trump yang logo Trumpnya ini dibuat dari emas 24 karat. Cuma buat flexing doang. Dan yang paling gila ada private jetnya Kim Kardashian yang dia kasih nama Kim Air karena di dalamnya dia custom jadi serba putih dan sampai punya kamar tidur king size. Gila. Oke guys, tenang. Buat kalian yang beli cilok sama batagor yang masih mikir ya, punya private jet itu nggak seindah yang kalian bayangkan. Karena ada hal lain selain flexing kemewahan yang biasanya dicibir sama netizen di seluruh dunia. Apa itu? Oke, private jet itu emang keren, tapi dia tuh kayak mesin polusi terbang. Satu private jet itu cuma dalam sejam bisa ngeluarin gas karbon sampai 2 ton. Ini tuh setara sama emisi 4 mobil yang dipakai setahun penuh. Belum lagi bahan bakarnya. Misalnya, buat penerbangan jarak jauh kayak dari New York ke London, private jet itu bisa ngabisin bahan bakar yang setara sama penggunaan listrik rata-rata rumah tangga selama 27 tahun. Gila nggak tuh? Bayangin, kalian lahir ya dari bayi, ngabisin listrik orang tua sampai gede, itu masih kalah borosnya sama private jet yang terbang berapa jam doang. Dan inilah yang ujungnya kenapa private jet itu meskipun udah biasa, selalu jadi sorotan masyarakat. Karena banyak orang yang nganggep, selain duitnya bisa buat yang lain, polusinya itu parah banget. Contohnya, ada seorang mahasiswa dari University of Florida yang bikin akun Twitter khusus buat ngelacak pergerakan jet pribadi selebriti. Salah satu contohnya, private jet Taylor Swift itu di track udah terbang 170 kali dalam 2023.
dan ngeluarin total 1.200 ton CO2. Dan nggak cuma Mbak Taylor, tapi private jet Elon Musk, Kylie Jenner, terus private jet perusahaan kayak Apple, Disney, tiap terbang selalu dirujak sama netizen dunia. Tapi penolakan ini ya nggak cuma datang via kejulitan netizen doang. Tapi juga udah sampai ada tanda tangan surat terbuka dari gabungan 75 organisasi di Eropa buat nge-ban private jet untuk selamanya. Tapi ya selama tokoh-tokoh nasional dan global kita gitu masih segunung, ngerasa waktu mereka sangatlah berharga, dan gak keberatan jadi trending topik di Twitter terus-terusan gara-gara jejak karbon, private jet pasti akan terus dipakai sama mereka. Ya karena praktis. Mau kayak Raffi aja yang udah bayar 25 juta sehari cuma buat parkir private jet. Tetap aja dia masih kena delay, apalagi dia naik pesawat biasa. Tapi terlepas dari ini semua, entah kalian naik private jet atau numpang angkot, yang penting tuh gimana caranya sampai ke tujuan dengan selamat dan have fun. Karena hidup ini singkat, jadi ya nikmatin aja prosesnya. Tapi kayaknya ya emang lebih nikmat sih prosesnya kalau naik private jet. But anyway, see you in the next video.